Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Deswantoro, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Hamba Resmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan praktek baik dalam penerapan pembelajaran diferensiasi sebagai wujud dedikasi saya sebagai seorang guru. Pada praktek baik kali ini, saya mengangkat program berdiferensiasi dengan program Pandawa, yaitu pembelajaran aktif melalui diferensiasi dan aplikasi teknologi untuk wahana anak didik. Di awal pelaksanaan tugas mengajar saya di SD Negeri 1 Ambar Resmi, saya menemukan bahwa siswa memiliki kemampuan yang sangat beragam. Siswa yang berada di tingkat pemahaman yang lebih cepat sering merasa bosan karena materi yang disampaikan terasa terlalu mudah. Sementara siswa dengan pemahaman lebih lambat membutuhkan lebih banyak bimbingan. Selain itu, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep agama ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka cenderung tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi penting untuk diterapkan karena membantu mengatasi perbedaan individu di dalam kelas. Praktek ini memungkinkan siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka, sehingga memaksimalkan potensi setiap individu. Sebagai seorang guru, peran saya dalam praktek ini sangat krusial. Saya bertanggung jawab dalam merancang dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya juga berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, memotivasi, dan mendukung setiap siswa untuk mencapai pemahaman yang optimal. Beberapa tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi meliputi yang pertama, variasi kemampuan siswa. Setiap siswa memiliki latar belakang pemahaman yang berbeda terhadap materi pendidikan agama Islam. Tantangannya adalah menyesuaikan materi agar bisa diakses oleh semua siswa tanpa ada yang merasa terlalu mudah atau terlalu sulit. Yang kedua, keterbatasan waktu. Mengajarkan materi yang sama dengan cara yang berbeda untuk setiap kelompok siswa memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak. Keterbatasan waktu menjadi tantangan untuk memberikan bimbingan individual yang cukup. Yang ketiga, dukungan sumber daya. Tidak semua materi ajar bisa diakses oleh semua siswa, terutama ketika pembelajaran daring dilakukan. Keterbatasan akses internet dan teknologi menjadi kendala dalam penyampaian materi secara berdiferensiasi. Yang keempat, koordinasi antar guru. Meskipun saya mendapatkan dukungan dari rekan sejawat, koordinasi untuk berbagi praktek ini dengan guru lain kadang menemui kendala dalam hal waktu dan sumber daya. Kesuksesan dari tujuan yang ingin dicapai tak luput dari pihak-pihak yang terlibat, antara lain, yang pertama siswa. Sebagai pusat praktek ini, di mana keberagaman latar belakang, gaya belajar, serta minat mereka menjadi acuan utama dalam diferensiasi pembelajaran. Siswa terlibat aktif dalam memilih cara belajar yang paling sesuai dengan mereka, baik melalui proyek, diskusi kelompok, simulasi, atau bentuk pembelajaran lainnya yang ditawarkan oleh guru. Yang kedua, rekan sejawat sebagai mentor untuk berbagi dan berkolaborasi praktek baik yang pernah dilakukan sebagai referensi. Yang ketiga, komunitas belajar. Sebagai wadah untuk bertukar informasi, kolaborasi, dan berbagi praktek baik sesuai dengan kebutuhan guru saat ini. Yang keempat, kepala sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran yang mendukung dengan segala kebijakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang dilakukan guru. Maka untuk menghadapi segala tantangan demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai, maka saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan program Pandawa. Pandawa merupakan akronim dari pembelajaran aktif melalui berdiferensiasi dan aplikasi teknologi untuk wahana anak didik. Sebagai wujud dedikasi pengabdian guru, saya pilih berdasarkan aksi nyata yang pernah saya lakukan sebelumnya, dengan nama yang berbeda, namun berdasarkan analisis dan observasi dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Program ini perlu ditingkatkan dan diangkat kembali. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan juga sudah saya diseminasikan kepada kombel di sekolah dan di luar sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan program Pandawa, pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kemampuan, gaya belajar, dan minat siswa. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi saya untuk merancang strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan siswa. Setiap kelompok mendapatkan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Siswa yang lebih cepat memahami materi diberikan tugas pengayaan, sementara siswa yang membutuhkan bimbingan lebih
diberikan materi pendampingan dan bimbingan insentif. Langkah yang ketiga, untuk menghadapi keterbatasan sumber daya, saya memanfaatkan perangkat lunak pembelajaran daring yang bisa diakses dengan mudah oleh siswa, yang dapat digunakan sebagai referensi yang bisa digunakan di sekolah maupun di luar sekolah. Saya juga menyediakan bahan ajar yang bisa diakses secara offline bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses internet. Yang keempat, saya bekerjasama dengan rekan guru lain dan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan metode ini. Kami juga mengadakan diskusi rutin untuk berbagi perkembangan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi. Saya memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan melalui pertemuan tatap muka ataupun daring. Siswa juga dilibatkan dalam diskusi kelompok kecil untuk saling membantu dan memahami materi. Saya menggunakan berbagai bahan ajar seperti modul, video pembelajaran, serta alat bantu teknologi, seperti aplikasi pembelajaran daring. Selain itu, dukungan kepala sekolah dalam bentuk fasilitas dan kebijakan terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi juga sangat membantu. Pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan dampak positif yang sangat signifikan terhadap pemahaman siswa. Beberapa siswa yang sebelumnya pasif dan terlibat tidak aktif, kini menjadi lebih berpartisipasi karena pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, hasil asesmen menunjukkan peningkatan pemahaman di semua kelompok siswa. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi terbukti efektif. Siswa yang lebih cepat memahami materi merasa lebih tertantang dengan tugas pengayaan yang diberikan. Sementara siswa yang membutuhkan lebih banyak bimbingan merasa lebih percaya diri karena mendapatkan perhatian dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Respon dari siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah juga sangat positif. Mereka mengapresiasi bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Sebagai kepala sekolah, saya sangat bangga dengan dedikasi dan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Deswantoro dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Inovasi ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin kami capai di sekolah. Selain dampak positif terhadap siswa, praktik baik ini juga menjadi contoh yang sangat baik bagi seluruh tenaga pendidik di sekolah. Sebagai sesama guru di sekolah, saya sangat terinspirasi oleh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bapak Deswantoro. Saya melihat bahwa metode ini benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar individu siswa dan mampu mengakomodasi berbagai perbedaan kemampuan serta gaya belajar yang ada di kelas. Rekan sejawat saya telah menjadi contoh yang baik bagi saya dan guru-guru lainnya dalam berinovasi demi kepentingan siswa. Melihat dampak positif dari praktek ini, saya termotivasi untuk mencoba mengadopsi pendekatan serupa di kelas saya. Saya senang dan suka sekali belajar dengan platform Simpan PAISD yang dapat saya akses di mana saja. Saya juga belajar membuat desain, poster, infografis, mind mapping di Canva, serta bermain game di Quizizz. Keberhasilan praktek ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya perencanaan yang matang, karena setiap langkah telah dirancang dengan baik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Yang kedua, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kolaborasi dengan pihak-pihak ini sangat membantu dalam pelaksanaan praktek. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Teknologi membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan memperkaya materi pembelajaran. Dari keseluruhan proses, saya belajar bahwa setiap siswa memiliki potensi yang bisa dikembangkan dengan metode yang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal, dan pendekatan ini dapat diterapkan di berbagai konteks pembelajaran. Semoga praktek baik ini dapat menjadikan referensi bagi seluruh insan pendidikan dimanapun berada. Saya Deswantoro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.